Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tips bagaimana cara menghemat baterai untuk smartphone Android. Tentunya teman-teman sudah banyak tahu tentang tips-tips menghemat baterai smartphone. Pada dasarnya baterai smartphone itu hampir semua smartphone Android itu membutuhkan kapasitas baterai yang besar karena karena kebutuhan yang besar itu akhirnya banyak dari teman-teman yang membawa power bank, bawa charger. Kenapa? Karena kekhawatiran akan smartphone-nya low baterai. Jadi tips sederhana dari saya, dari Ari. Pertama-tama teman-teman masuk ke setelan atau ke pengaturan, kemudian teman-teman ke bagian tampilan. Saya menggunakan ini adalah jenis handphone Android dari Oppo. Jadi mungkin kalau teman-teman yang menggunakan smartphone dari merek lain mungkin akan berbeda tampilannya. Jadi teman-teman kembali lagi ke sini ke tampilan. Pertama, teman-teman harus mengatur kecerahan. Kecerahan ini jadi teman-teman sebaiknya teman-teman atur seminimal mungkin. Jadi kecerahan itu sangat mempengaruhi akan daya baterai. Semakin cerah layar handphone kita, maka penggunaan baterai akan semakin boros seperti itu. Jadi usahakan seminimal mungkin untuk kecerahan layar dibuat seminimal mungkin. Itu yang pertama. Kemudian wallpaper teman-teman jangan menggunakan wallpaper yang bergerak seperti itu, apalagi yang 3D gitu ya. Jadi gunakanlah wallpaper diam seperti ini. Salah satu contohnya mungkin wallpaper seperti ini yang diam, yang seperti yang saya pakai seperti ini wallpaper diam seperti itu. Kemudian nonaktifkan layar secara otomatis, buat sama teman-teman secepat mungkin gitu. Jadi kalau teman-teman sudah melihat notifikasi masuk pesan dari sosmed dan lain sebagainya, ini akan otomatis meredupkan layar secepat mungkin seperti itu. Kalau saya pribadi saya lebih cenderung ke 15 detik gitu. Saya lebih cenderung ke 15 detik. Jadi otomatis dalam 15 detik layar handphone akan mati seperti itu. Kemudian teman-teman masuk ke pengaturan suara. Nah, di pengaturan suara, volume handphone teman-teman untuk nada dering ya dimaksimalkan volume musik dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan. Nah, kemudian di bagian nada dering, jangan aktifkan getar saat berdering. Jadi kalau teman-teman mengaktifkan getar, itu akan sangat cepat sekali baterai teman-teman tersedot seperti itu. Jadi diusahakan kalau berdering saja, atau getar saja, atau kalau saya sih lebih cenderung untuk mode diam saya pakai yang getar. Kemudian untuk mode berdering saya tidak pakai getar, jadi berdering saja seperti itu. Jadi nonaktifkan getar saat berdering gitu. Kemudian teman-teman masuk ke pengaturan yang umum. Pertama, wifi, bluetooth,
itu diaktifkan ketika teman-teman membutuhkannya saja. Jadi jangan di apa namanya, pengaturannya jangan dibuat seperti mengaktifkan secara otomatis seperti itu. Jadi jangan membuat pengaturannya menjadi aktif otomatis gitu. Misalnya ada jaringan wifi terbuka, kemudian wifi teman-teman otomatis terbuka, otomatis hidup. Nah itu yang akan apa namanya, akan mempercepat habisnya baterai. Kenapa? Ketika teman-teman sudah pergi dari jaringan wifi terbuka itu, wifi-nya akan tetap mencari seperti itu, dia akan tetap hidup. Nah jadi aktifkan wifi bluetooth pada saat teman-teman membutuhkannya saja gitu. Kemudian yang terakhir adalah GPS gitu. GPS. Nah GPS, kalau teman-teman biasa mengaktifkan GPS, saya lebih menyarankan di mode penggunaan baterai rendah itu. Jadi ada 3 pilihannya: akurasi tinggi, penggunaan baterai rendah, dan perangkat saja. Jadi saya lebih cenderung teman-teman kalau biasa mengaktifkan GPS, teman-teman bisa pakai yang mode penggunaan baterai rendah gitu. Kemudian ini dia yang terakhir, ini yang paling menentukan. Jadi hampir mungkin kalau dipresentasikan sekitar 25% penggunaan baterai itu tersedot di sini, di sinkronisasi data otomatis ini gitu. Jadi sekali lagi teman-teman jangan mengaktifkan sinkronisasi data otomatisnya kalau teman-teman ingin hemat baterai. Nah jadi ada notifikasi seperti ini: nonaktifkan sinkronisasi data otomatis. Hal ini akan menghemat penggunaan baterai dan data, tapi Anda perlu mensinkronisasi setiap akun secara manual untuk mengumpulkan informasi terkini. Anda juga tidak akan Anda juga tidak akan menerima pemberitahuan ketika ada pembaruan. Nah, jadi saran dari saya, jangan diaktifkan ini sinkronisasi otomatis, tapi teman-teman sesekali harus mengaktifkannya. Jadi jangan diaktifkan terus-menerus begitu. Jadi misalnya 1 minggu sekali sinkronisasikan otomatis. Nah, itu akan mengupdate aplikasi-aplikasi yang di sini, seperti menghubungkan Facebook dengan BBM, Facebook dengan Twitter, Pad dengan Twitter dan lain sebagainya. Itu akan disinkronkan secara otomatis di sini gitu, tanpa teman-teman harus mensinkronkan secara manual satu persatu. Tapi jangan setiap hari teman sinkronisasikan gitu. Jadi ini hanya mungkin teman-teman bisa mengaturnya, misalnya 1 minggu sekali disinkronisasi otomatis seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini. Kalau teman-teman lagi sibuk atau misalnya lagi ada kegiatan dan jarang membuka smartphone teman-teman, atau teman-teman lagi tidak ingin diganggu, saya lebih menyarankan gunakan mode pesawat seperti itu. Jadi mode pesawat ini fungsinya adalah untuk menghentikan semua kita di smartphone tersebut. Misalnya teman-teman lagi meeting, atau misalnya lagi belajar kalau yang lagi sekolah, atau misalnya yang lagi ini kalau misalnya yang guru lagi mengajar seperti itu kan, mungkin tidak mau diganggu dengan suara handphone atau telepon yang masuk seperti itu. Jadi gunakanlah mode pesawat. Nah, ini sangat membantu untuk teman-teman menghemat baterai gitu. Tapi kalau teman-teman khawatir telepon masuk tidak terdengar, atau misalnya ada orang tua keluarga yang menelpon tidak bisa menerima telepon, teman-teman lebih saya sarankan untuk jangan masuk ke mode pesawat, tetapi hentikan tutup
jaringan selulernya gitu. Jadi selulernya itu berhenti pada saat teman-teman lagi sibuk, tapi kalau ada telepon atau SMS yang masuk itu tetap bisa masuk ke handphone teman-teman gitu. Tapi kalau mode pesawat kan sudah jelas-jelas teman-teman tidak bisa terima telepon dan SMS gitu. Itu dia sederhana dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.